Wildan merasa malu dan berkata, "Panglima tertinggi, tolong dengarkan penjelasan saya." Yoshua mengertakkan gigi dan bertanya, "Setelah kekalahan besar, apalagi yang harus kamu jelaskan? Apakah Anda layak menyandang gelar 4 Raja Pertempuran dari Front Bencana?" Wildan berkata dengan lesu, "Panglima tertinggi, maafkan aku, maaf untuk Front Bencana. Tapi, kali ini musuh memang luar biasa. Tidak hanya mereka telah membuat benteng yang sangat kuat sejak lama, dan bahkan mampu secara akurat memprediksi setiap langkah perencanaan taktis kami. Orang-orang kami secara acak memilih 2 lokasi pendaratan parasut. Hasil dari kedua situs ini semuanya memiliki bahan peledak kuat yang terkubur di muka. Jadi saya yakin mereka pasti telah mengatur titik ledakan di semua tempat di seluruh pangkalan. Dimanapun tentara kami mendarat, mereka berada di dalam jangkauan tembak mereka." Berbicara tentang ini, Wildan berkata dengan sangat sedih dan marah, "Panglima tertinggi, saya menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada saya. Bahkan jika Anda secara langsung mengadili saya dan menembak saya tidak memiliki keluhan. Tapi saya harus mengatakan, Hamid dan kementeriannya, dan kami sebelumnya bertemu dengan kelompok oposisi memiliki keheranan yang sangat besar. Visi strategis dan pengaturan taktis orang ini sangat tepat dan sangat kejam. Sekarang semua kontak kita dengannya, kita dapat melihat bahwa dia adalah seorang pragmatis ekstrim. Semua bentengnya, semua pengaturan taktis, hanya memiliki satu tujuan, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk membunuh musuh. Tidak pernah meninggalkan musuh dengan cara apapun untuk hidup. Orang seperti ini harus kita perhatikan dan perlakukan dengan serius agar bisa mengalahkannya. Jika kamu menembakku, tolong juga pertimbangkan baik-baik dalam pengaturan strategi selanjutnya. Jangan pernah meremehkan orang ini." Ekspresi Yoshua sangat suram. Dia terdiam sesaat dan berkata dengan suara dingin, "Setelah melawan 2 kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya berturut-turut, berdasarkan ini saja, aku menembakmu 2 kali tidak banyak." Berbicara tentang ini, Yoshua membalikkan kata-katanya dan melanjutkan, "Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengambil nyawamu, tetapi waktu untuk membiarkanmu menanggung kesalahan dan jasa. Semakin kita kalah dari Hamid ini, semakin kita tidak bisa melepaskannya. Tidak akan lama, seluruh dunia tentara bayaran akan tahu tentang ini, dan kemudian semua orang akan melihat semua lelucon kita. Jadi kita harus benar-benar memusnahkan orang ini, dan mendapatkan kembali wajah kita yang hilang." Wildan berseru, "Panglima tertinggi, sekarang Hamid telah membuat pangkalannya seperti tong besi. Sulit bagi kita untuk menyerang, kecuali kita menggunakan korpses untuk menumpuk." Yoshua menggertakkan giginya dan berkata, "Kita tidak bisa lagi secara membabi buta meluncurkan serangan. Itu hanya akan membawa lebih banyak kerusakan. Kita tidak bisa menanggung kekalahan ketiga sekarang. Saya akan segera menarik Anda sekelompok pasukan dari Yaman dan daerah lain untuk memberi Anda cukup 15.000 orang untuk mengelilingi pangkalan ini. Mengelilinginya seperti tong besi, tidak ada satu lalat pun yang diizinkan masuk. Selain itu, selama ada makhluk hidup di dalam tong, bunuh semua yang keluar. Bahkan jika seekor lalat berani terbang keluar, Anda harus membunuhnya. Bahkan jika mereka menyerah, jangan terima. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Kali ini, kita akan melawannya sampai akhir, sampai akhir." Meskipun Yoshua yang selalu kuat sangat marah, pada saat ini dia juga jelas bahwa dia tidak dapat meninggalkan Indonesia sebelum Festival Qingming. Jika tidak, jika sesuatu menunda rencana balas dendamnya, lalu bagaimana dia bisa menghadapi orang tuanya yang meninggal secara tragis bertahun-tahun yang lalu? Karena itu, dia hanya bisa terus menaruh harapan pada Wildan. Namun, dia juga tahu bahwa Wildan mungkin tidak memiliki cara untuk mengurangi korban dan pada saat yang sama benar-benar menyelesaikan pihak lain. Oleh karena itu, untuk mencegahnya mengambil jalan yang salah, Yoshua memberikan solusinya. Karena Hamid telah membangun pangkalannya menjadi tong besi, mari kita mengelilinginya sepenuhnya.
sehingga dia akan diisolasi dan dibiarkan mati. Perang pengepungan sebenarnya adalah taktik yang sangat kejam. Selama pihak yang mengepung memiliki cukup pasukan untuk memblokir semuanya, dan pada saat yang sama memiliki persediaan makanan dan amunisi yang konstan sebagai persediaan, mereka dapat menghabiskan pihak lain tanpa batas. Mereka tidak percaya Hamid ini memiliki banyak cadangan strategis. Seperti yang mereka lihat, dia akan kehabisan amunisi dalam 3 hingga 5 bulan, atau 1 atau 2 bulan. Mulai sekarang, Hamid dan anak buahnya akan mati kelaparan, kehausan, atau kematian. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan salah satu dari mereka keluar dari markas mereka hidup-hidup. Wildan segera berkata dengan suara keras, "Saya mengerti Panglima Tertinggi. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan seekor lalat pun keluar dari markas Hamid hidup-hidup." "Baik," Yoshua berkata dengan suara tegas, "ini adalah kesempatan Anda untuk mengenakan dosa Anda untuk mendapatkan pahala. Jika masalah ini masih tidak dilakukan dengan baik, maka peradilan militer akan ditangani." Wildan tersedak dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan misimu bahkan jika aku mati. Saya akan mendapatkan kembali wajah untuk Cataclysmic Front." Yoshua berkata, "Ingat apa yang kamu katakan." Setelah mengatakan itu, dia hanya menutup telepon. Menurut pendapatnya, bahkan jika Wildan tidak dapat memakan pihak lain, itu tidak masalah. Selama dia menunggu festival Qingming berlalu, dia secara pribadi akan pergi ke Suriah dan secara pribadi merawat pria itu. Dengan kekuatan supernya, meski pertahanan Hamid kuat, ia memiliki kepastian mutlak untuk mengambil alih kepalanya di tengah pasukan 10.000 orang. Wildan mengikuti perintahnya dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Tapi dia tidak segera pergi ke blokade Hamid, tetapi pertama-tama menunggu sisa front Cataclysmic datang membantunya, kemudian memberi Hamid serangan mendadak, lalu langsung mengepungnya sampai mati, untuk mengejutkannya. 2 kekalahan front Cataclysmic segera menyebar ke seluruh dunia tentara bayaran. Citra tak terkalahkan yang telah didirikan langsung runtuh. Seluruh dunia tentara bayaran sedang menonton lelucon front yang malang, dan bahkan banyak negara di barat telah membawa masalah ini ke berita, mengejek front Cataclysmic secara eksplisit dan implisit. Dan dengan reputasi Waterloo of Cataclysmic Front, perbuatan Hamid menyebar ke seluruh Suriah, dan segera bahkan ke seluruh Timur Tengah. Siapa sangka Hamid bisa memenangkan 2 pertempuran besar berturut-turut ketika pasukan oposisi kalah satu demi satu. Di mata orang lain, ini seperti dewa dari surga. Jadi, begitu fajar menyingsing di Suriah, sejumlah besar orang tersesat datang untuk membelot. Segera setelah itu, ada beberapa pemimpin angkatan bersenjata kecil yang membawa tim dan formasi mereka sendiri untuk membelot. Sebagian besar dari orang-orang ini telah khawatir bahwa mereka akan segera dimusnahkan. Jadi setelah melihat kekuatan besar Hamid, mereka datang untuk menyerah demi kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi, hanya dalam waktu setengah hari, markas Hamid sudah beranggotakan lebih dari 5.000 orang. 2 hari kemudian, pangkalan tersebut telah mendaftarkan lebih dari 8.000 orang, dan jumlah total orang telah menembus 10.000, dan seluruh pangkalan itu penuh sesak sekaligus. Hamid dengan tegas menjalankan instruksi Tama, baik itu tim kecil 10 orang atau tim besar 1.000 orang, selama mereka datang kepadanya, tim harus dibubarkan dan diserahkan kepada pimpinan anak buahnya. Apalagi selain beberapa kawan lama yang mengetahui akarnya, warga lainnya, hampir semuanya dilucuti sementara oleh prajuritnya. Jumlah tentara yang dilucuti adalah 5.000. Dan 5.000 orang ini semuanya dimasukkan ke dalam unit teknik sementara, mengikuti para pekerja konstruksi untuk terus membuka gunung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.